pembahasan kita mengenai surat Al-Falaq. Untuk review sejenak, kita dianjurkan oleh Allah untuk memurnikan mengabdi kepada Allah sebagaimana yang dicantumkan di surat Al-Ikhlas. Allahu Ahad, Allahus Samad. Juga kita dianjurkan di surat yang berdekatan dengan ini, yaitu surat Al-Fatihah. Kita dianjurkan oleh Allah untuk mengabdi hanya kepada Allah dan menggantungkan diri hanya kepada Allah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada dua surat, An-Nas dan Al-Falaq, itu dikawal atau diapit oleh dua surat yang salah satu kandungannya adalah supaya kita memurnikan pengabdian kita hanya kepada Allah. Tetapi untuk melaksanakan itu banyak rintangan. Ada rintangan dari dalam diri kita sendiri, ada rintangan yang dari luar. Terhadap rintangan yang di dalam diri kita sendiri, itu kita diperintahkan oleh Allah mohon perlindungan terhadap bisikan setan pada hati kita, pikiran kita, yang tercantum di dalam surat An-Nas. Ini lebih berbahaya karena kalau kita tergoda dan mengikuti jejak setan, maka akibatnya bisa musyrik, bisa kafir dan masuk neraka. Ada juga rintangan yang dari luar, yang datangnya dari pihak orang lain, maka kita dianjurkan untuk mohon perlindungan yang sifatnya lahiriah yang tercantum di surat Al-Falaq. Di surat Al-Falaq dimulai dengan kita mohon perlindungan kepada Allah yang mengatur pembelahan. Mengatur pembelahan ini perlu kita camkan bahwa dengan pembelahan itu berarti alam raya ini terdiri dari pasangan-pasangan. Satu dibelah menjadi dua, maka menjadi sepasang, dan masing-masing dari dua itu akan membelah lagi. Akibatnya akan terjadi keseimbangan. Alam raya ini diatur oleh Allah seimbang. Maka kita harus memperhatikan unsur itu dalam hidup ini. Pasti ada pasangan, termasuk baik dan buruk. Bukan hanya laki dan perempuan, tapi termasuk baik dan buruk, pahala dan dosa dan seterusnya. Dan terhadap keseimbangan kita mesti menyesuaikan diri dengan keseimbangan. Keseimbangan tidak hanya fisik tetapi juga mental, rohani. Kita memperlakukan orang harus dengan cara yang seimbang. Kita tidak boleh merasa lebih tinggi daripada orang lain, karena kalau kita merasa lebih tinggi, kita berarti mengganggu keseimbangan dan seterusnya. Dan ayat berikutnya ini kita dianjurkan oleh Allah mohon perlindungan dari kegelapan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min, dan dari syarri keburukan atau sisi buruk. Ghasiqin biasanya diartikan kegelapan atau malam hari. Ghasiq itu tidak letternek berarti malam. Kalau artinya malam itu biasanya kata-kata yang eksplisit malam, yaitu al-lail. Kebalikan dari al-lail adalah an-nahar. Jadi ghasiq ini sesuatu yang membuat kita tidak bisa melihat atau menjadi gelap, atau sesuatu yang gelap. Idza waqab, ketika menutupi. Tapi biasanya kalau kita membaca terjemah Al-Quran, artinya dari kejahatan malam apabila telah gelap. Saya mengajak
coba kita kembalikan ke arti semula. Syarri itu artinya buruk atau keburukan. Kebalikan dari khair, ya. Khair syarr. Jadi tadi saya sebutkan semua mesti berpasangan. Jadi ada sisi baik, ada sisi buruk. Apakah buruk itu selalu jahat? Belum tentu. Saya sudah sering mengemukakan contohnya. Yang paling gampang, rokok itu buruk tetapi bukan tidak dianggap kejahatan. Padahal kalau kita mohon perlindungan dari Allah, ya dari sisi buruk apapun, ya, rokok itu buruk karena merusak kesehatan kita. Jadi kita kembalikan syarri itu sisi buruk. Ghasiq itu sesuatu yang gelap. Gelap dianggap sebagai malam hari. Karena apa? Kalau malam tiba, sinar matahari itu tidak lagi kita lihat. Bahkan sinar matahari itu berada di balik permukaan bumi kita. Maka di permukaan bumi di mana kita tinggal itu menjadi gelap. Dan ketika gelap, barang-barang yang semula tidak kelihatan menjadi tidak kelihatan. Dikiaskan bahwa karena asalnya kelihatan menjadi tidak kelihatan, maka malam itu ibaratnya sesuatu yang menutup. Jadi misalnya kita asalnya melihat tangan ini, kemudian ketika ditutup, maka menjadi kita tidak melihat. Jadi malam hari itu sifatnya menutupi sesuatu yang asalnya kelihatan menjadi tidak kelihatan. Kalau kita artikan semacam itu, maka kita berarti mengartikan ghasiqin idza waqab secara sempit, yaitu dalam konteks malam hari yang membuat kita tidak melihat. Orang-orang modern akan mengatakan meskipun malam hari, kalau sinar lampu itu kita pasang di mana-mana, kan menjadi tidak gelap. Kalau kita terbang di atas kota Jakarta, ada beberapa sinar yang kita lihat gemerlapan. Karena sinar kelihatan menonjol, kelihatannya indah. Tetapi kita tidak melihat jalan-jalan yang disinari oleh lampu itu dari kejauhan. Bandingkan kalau kita berada di Saudi Arabia, kita berada di atas Jeddah atau di atas Madinah. Saya tidak menyebut Makkah karena di Makkah tidak ada airport, yang ada airport itu di Jeddah antara lain dan juga di Madinah. Ketika rendah, kita bisa melihat jalan itu terang benderang kelihatan dari pesawat terbang. Kan itu menjadi tidak gelap lagi. Kita bisa melihat. Oleh karena itu, karena para ulama mengartikan ghasiq ini kegelapan atau malam hari, waqaf itu ketika menutupi menjadi gelap, kita ikuti saja. Tapi saya nanti akan mengajak bagaimana kalau kita kembalikan ke arti semula, yaitu kegelapan apapun yang kegelapan itu menutupi, ya. Siang dan malam, Allah menyebutkan itu siang dan malam itu berkali-kali di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa siang hari itu penting, malam hari juga penting untuk kehidupan kita. Kita butuh. Allah menyebutnya khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun naharu 'alal lail. Allah itu menciptakan langit-langit, bukan langit-langit ini, artinya langit yang banyak, jumlahnya ada 7, wal ard, dan bumi yang 7. Bagi yang belajar bahasa Arab, as-samawat itu jamak dari sama. Al-ard itu bentuk tunggal dan jamaknya sama. Jadi ketika Allah menyebut as-sama, langit yang tunggal, pasangannya langit, al-ard, bumi, bentuknya mufrad, tunggal. Tapi ketika sama disebut samawat, bentuk jamak, al-ard tetap bentuknya al-ard.
Kok bisa begitu? Iya, ada beberapa kata, ya kata benda yang bentuk tunggal dan bentuk jamaknya sama. Insya Allah bagi kita jamaah syuhada itu sudah lebih mengenal mengenai itu ketika kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Kita kan lebih kenal bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Ada beberapa kata benda dalam bahasa Inggris yang bentuk tunggal dan jamaknya sama. Coba kalau kita menyebut sheep, domba, bentuk tunggalnya sheep, bentuk jamaknya juga sheep. Ikan, tunggalnya fish, jamaknya juga fish. Jadi kata benda yang bentuknya sama tunggal dan jamak itu lazim. Oleh karena itu kita mengartikan Allah yang menciptakan langit-langit atau langit yang 7, wal ardo dan bumi yang 7. Mungkin suatu saat kita bisa membahas langit yang 7 itu bagaimana sih? Bumi yang 7 itu bagaimana sih? Apakah bumi yang 7 itu artinya berlapis-lapis ke bawah? Tentu tidak begitu. Suatu saat bisa kita bahas. Allah menciptakannya bil haq, dengan hak. Hak itu kadang-kadang dipertentangkan dengan batil, kadang-kadang dipertentangkan dengan lain. Batil itu artinya main-main. Jadi Allah menciptakan bumi dan langit itu serius, tidak main-main. Mohon maaf, Allah menciptakan ini dengan kebenaran. Semua yang berlaku di langit dan di bumi itu dengan benar. Coba hukum-hukum fisika. Kita kan menyebut hukum-hukum fisika itu exact. Dan kita dalam bahasa Indonesia suka menyebut ilmu eksakta. Karena exact, tepat, benar. Dan jadi satu saat al-haq itu dipertentangkan dengan batil, salah. Kalau kita bilang, ada orang bilang 2 tambah 2 5, salah. Ya, jadi al-haq itu Allah menciptakannya dengan benar. Dan al-haq juga kadang-kadang dipertentangkan dengan main-main. Allah menciptakan bumi dan langit itu serius. Kalau bumi dan langit di mana kita tinggal ini diciptakan secara serius, maka hukum-hukum yang berlaku di sini semuanya serius. Kalau semua di lingkungan kita itu serius, kita berperilaku main-main, tunggu hancurnya kita. Kita mesti berperilaku menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalau orang barat mengajak kita mesti berperilaku sesuai dengan lingkungan. Kalau kita orang mukmin, kita mesti berperilaku sesuai dengan sunnatullah. Kita mesti menyesuaikan diri dengan Allah. Ya, jadi kalau Allah itu mempunyai karakter, mempunyai sifat, bukan lalu kita disuruh meniru Allah. Karena Allah memang Maha Pengasih. Kita disuruh mengasihi orang lain, meniru. Tapi tidak selalu kita harus meniru. Kalau Allah Maha Besar, mengaku dirinya besar, kita tidak boleh mengaku diri kita besar. Jadi yang lebih pas adalah kita harus menyesuaikan diri dengan Allah. Kalau Allah Maha Besar, aku ini Maha Kecil. Allah Maha Kuat, aku ini Maha Lemah. Karena kita lemah, maka kita mesti nurut saja kepada Allah yang Maha Kuat. Yukawwirul laila 'alan nahar, Allah itu menutupi atau menggilir malam atas siang hari dan menutupi siang atas malam hari. Tentunya bisanya seperti ini, itu hanya bisa terjadi kalau bumi itu bulat. Dulu orang-orang berpendapat bahwa bumi itu datar. Kalau ada orang berpendapat bumi itu bulat, maka dia dianggap bertentangan dengan kerajaan, bertentangan dengan agama. Maka mereka bisa menghadapi resiko dihukum, antara lain Galileo. Dia dihukum karena punya pendapat yang berbeda dengan agamanya,
berbeda dengan kerajaannya, maka dia dihukum. Allah memberikan indikasi yukawir, bisanya ditukar itu karena buminya berputar. Nah, karena berputar itu maka ada pergantian siang dan malam, karena dengan bumi berputar ada matahari. Kalau dia berputar, ketika permukaan ini mendapatkan sinar matahari, ini siang, dibaliknya ini malam, nanti berputar mendapat giliran. Giliran itu indikasi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Coba bayangkan kalau kita tidak mengalami salah satu, jadi siang terus atau malam terus, itu bisa kacau. Untuk ilustrasi sehari-hari, bahwa kita butuh siang untuk bekerja, dengan siang hari kita bisa melihat apa-apa yang akan kita kerjakan. Kalau malam hari kita tidak melihat. Malam hari itu cocok untuk istirahat. Coba kita perhatikan, kita itu ketika tidur, makin tenang kita tidur, suhu badan kita turun. Karena kita suhu turun, kita memerlukan lingkungan yang suhunya rendah. Maka kalau kita tidur di sekitar kita panas siang hari, tidurnya kurang nyaman. Kita akan lebih nyaman kalau tidurnya sekitar kita suhunya rendah. Allah menurunkan suhu secara rata dengan cara menyembunyikan sinar matahari dari kita. Saya menyebut menyembunyikan itu berarti dari kacamata kita. Kalau dari Allah itu ya tidak disembunyikan, matahari selalu di situ. Ya. Jadi Allah meningkatkan suhu di satu permukaan bumi dengan sinar matahari, kemudian menurunkan suhu di sisi yang lain dengan menutupi sinar matahari. Dan karena ada sinar matahari, maka benda yang terkena sinar matahari itu dibaliknya ada bayangan. Bayangan itu penting nggak? Penting, Pak. Di dalam Al-Quran itu bayangan itu disebut suatu kenikmatan dari Allah. Kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak bersyukur. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita bisa hidup kalau tidak ada bayangan. Kalau nggak ada bayangan itu kan berarti tidak ada malam hari. Karena kalau begitu ada sinar dari sininya ada bayangan, maka menjadi gelap dan menjadi dingin. Panasnya satu permukaan dan dinginnya satu permukaan itu penting. Apa pentingnya? Dengan satu permukaan ini dipanasi, kita mengetahui hukum fisika sederhana, semua benda kalau dipanasi akan menuai. Benda apa? Apa saja. Udara kita ini terdiri dari bermacam-macam gas. Gas itu ada molekulnya yang kita tidak melihat. Molekul ini kalau dipanasi ya dia akan mengembang. Dengan molekul mengembang maka dia menjadi ringan. Kalau dia ringan maka dia akan terbang. Ketika dia terbang, di permukaan ini menjadi kosong. Padahal ada hukum keseimbangan. Karena ada keseimbangan, nggak bisa dikosong, harus diisi. Maka yang dari tempat yang gelap berpindah ke sini, terjadilah angin. Jadi untuk menciptakan angin itu Allah menciptakan matahari. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Jadi dengan permukaan ini ada panas, itu berarti molekulnya menjadi ringan. Dan berarti pula tekanan atmosfer di bagian itu menjadi ringan. Angin itu bergerak dari daerah yang tekanan atmosfernya tinggi menuju ke daerah yang tekanannya rendah. Itu terjadi begitu terus. Coba kalau nggak ada angin. Ada beberapa teman yang tidak mau pergi ke masjid karena apa? Pintu-pintunya, jendelanya ditutup karena pakai AC.
Nggak ada pergantian angin. Angin itu penting. Kalau kita nggak buka ini, resiko kena COVID lebih besar. Dan kita bernafas mengeluarkan CO2, padahal kita butuh oksigen. CO2 penting, tetapi kalau terlalu banyak berbahaya. Kalau saya salah, tegur Pak. Oleh karena itu, ketika kita masing-masing memproduksi CO2, diusir oleh Allah dengan angin. Diusir, diganti dengan yang bersih. Alhamdulillah. Kenapa kita tidak bisa bersyukur kepada Allah? Karena tidak memperhatikan itu. Kenapa tidak memperhatikan itu? Orang itu milah-milah. Dulu orang kafir, terutama yang menjajah kita, memilah-milah. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Bisa. Matematika itu ilmu agama. Coba kalau nggak ada matematika, kita nggak bisa menentukan Rabu malam ada gerhana, ya ada gerhana bulan. Bagaimana bisa menentukan itu? Pakai matematika, hitung-hitungan. Kalau orang Islam nggak ngerti matematika ya susah. Allah menyebutnya kullu yajid walita'lamu adadas sinina wal hisab. Hisab itu perhitungan, supaya kamu tahu hitungan-hitungan tahun dan hitungan-hitungan pergerakan planet-planet ini. Jadi matematika itu ilmu agama. Fisika ilmu agama. Ilmu fisika itu ilmu tentang sunnatullah. Di Al-Quran kalau Allah menyebut perilaku materi itu dikaitkan dengan Allah. Coba ketika Allah menyebut Alhamdulillahi fatiris samawati, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus yazidu fil khalqi ma yasha, Allah itu menambah ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi setiap hari Allah itu menambah ciptaan, menambah lagi. Jadi produksi sesuatu di alam raya ini tiap hari itu ada kaitannya dengan yang menciptakan. Jadi jangan belajar fisika tanpa mengaitkan dengan yang menciptakan materi-materi itu. Kalau kita tidak seperti itu, nanti kita menjadi sekuler. Sekuler di negara kita ini dua pihak. Orang yang mempelajari ilmu umum menganggap agama gak ada hubungannya. Orang yang mempelajari ilmu agama, santri-santri banyak yang menganggap ilmu agama, ilmu umum itu bukan bagianku. Gak bisa. Kita mesti pelajari ilmu. Dan saya mencoba ketika membahas seperti ini, selalu saya menyinggung. Ada tentu karena saya bukan ahli fisika, saya tidak berani ngomong yang makin dalam. Saya ngomongnya di permukaan saja, yang karena saya mantan wartawan. Wartawan itu kan ngertinya kan hanya permukaan, Pak. Wartawan itu sok tahu aja, ngerti sedikit ditulis, ngerti sedikit disiarkan. Ya, tapi ya memang menyadari wartawan itu tidak perlu mendalam, tapi di permukaan itu harus semuanya dipelajari, sehingga mengerti kaitan satu dengan yang lain. Saya teruskan. Bagaimana kalau Allah menciptakan siang terus-terusan atau malam terus-terusan? Kacau kita, Pak. Ini di surat Al-Qasas di dua ayat. Yang satu 71, yang satunya ayat berikutnya 72. Yang saya ambil hanya di situ tidak ada. Yang saya ambil hanya yang 71. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan, apakah kalian tahu bagaimana kalau Allah menciptakan malam terus selamanya sampai hari kiamat, gelap terus? Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapa yang berani mengaku Tuhan
yang bisa mendatangkan sinar. Gak ada, ditantang oleh Allah. Yang ayat berikutnya dibalik. Tahukah kamu bagaimana kalau Allah membuat siang hari terus sampai hari kiamat? Siapa yang bisa menciptakan malam hari? Afala tubsirun. Ini menggelitik ini. Saya pernah ditanya, yang tanya orang yang saya kagumi dan saya mengakuinya sebagai guru saya, yaitu Bang Imad. Bang Imad bertanya, kenapa ini kan yang dibahas siang dan malam, ayat itu diakhiri dengan afala tasma'un. Apakah kamu tidak mendengar? Tahukah kamu bagaimana kalau Allah menciptakan malam hari terus-terusan sampai hari kiamat? Siapa yang bisa membuat sinar? Apakah kamu tidak mendengar? Apa hubungannya mendengar dengan siang malam? Baru ayat berikutnya dibalik. Kalau Allah membuat siang hari terus-terusan sampai hari kiamat, siapa yang bisa membuat malam hari? Apakah kalian tidak melihat? Kita belajar lebih banyak pakai telinga kita atau lebih banyak pakai mata kita, Pak? Mata. Pakai mata atau pakai telinga, Pak? Coba Bapak-bapak pernah ke Zimbabwe? Saya ambil negara yang saya pernah ke sana, tapi Bapak kira-kira nggak pernah. Untuk apa sih ke Zimbabwe? Mungkin 1-2 yang pernah jadi tentara atau apa itu. Orang Zimbabwe itu kulitnya hitam apa putih, Pak? Hitam. Kok tahu? Pernah melihat? Kalau saya melihat sendiri, Pak, saya pernah ke sana, saya mengamati. Allah itu mengatakan di surat As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a al-insana min tin. Allah itu selalu membuat ciptaannya itu bagus. Ini ada orang kulitnya hitam, berarti bagus nih. Aku ingin melihat bagusnya di mana. Saya lihat rambutnya itu keriting sekali, kulitnya hitam sekali, giginya putih sekali. Saya mengamati itu diledek oleh teman-teman saya. Rizza sudah 2 minggu lebih pergi dari rumah, melihat orang hitam sudah mulai terpikat. Ya salah itu kan saya pernah mengikuti perjalanan presiden. Dia melakukan perjalanan rencananya 24 hari. Berangkatnya ke timur, pulangnya dari barat. Mulai dari Hawaii, New York, Washington, Meksiko, Brazil, terus nyebrang langsung ke Tanzania, Zimbabwe, Senegal, Prancis, baru kemudian ke Saudi Arabia untuk umrah. Dan saya beruntung karena mengikuti presidennya diizinkan masuk Pak Ka'bah, saya ikut masuk. Alhamdulillah jadi bisa melihat kok kayak begini gitu. Nah, saya pernah melihat orang Zimbabwe itu hitam. Kalau Pak Basuki bisa mengatakan hitam itu dari mana? Belajar dari mata atau dari telinga? Pernah mendengar bahwa orang Zimbabwe itu hitam atau pernah melihat? Lihat. Coba orang yang telinganya tidak bekerja, lahir tuli, bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Orang lahir buta, bisa ngomong nggak? Bisa. Yang belajar psikologi, bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar psikologi, orang membagi orang itu ada yang bakatnya lebih mudah belajar pakai mata, disebut visual. Ada yang lebih mudah pakai telinga, disebut apa Pak? Auditory. Ada yang lebih mudah kalau praktek ngerjain kinestetik. Kalau ciri-ciri khasnya orang yang visual,
kalau kita mau menjual barang, itu teori itu dipakai di teori marketing. Kalau menawarkan mobil, saya mau menawarkan BMW pada Pak Basuki. Mohon maaf saya tidak menawarkan itu pada Pak Adu, Pak Basuki. Pak Basuki, ini ada BMW produksi baru bagus kan. Sebelum itu saya mesti ngobrol dulu. Kalau saya menangkap bahwa Pak Basuki itu orang visual, dia akan lebih suka yang kelihatan mata, warnanya bagus, bentuknya indah, terus penampilan lah. Tapi kalau auditor, kita menawarkannya gimana? Kalau auditor itu lebih banyak kaitannya dengan logika, dengan kognitif. Berarti telinga itu, pendengaran itu dekat sekali hubungannya dengan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, mendengar itu penting. Afala tasma'un. Pertanyaan pertama itu, kamu pernah mendengar enggak? Kita lebih banyak belajar dari mendengar daripada mendengar. Coba sekarang bapak-bapak belajar, mohon maaf kalau kita anggap forum ini adalah forum belajar. Bapak sekarang belajar lebih dengan mata atau dengan telinga? Kalau orang yang auditory itu nanti pulang akan terkesan kalau Mirza waktu itu tangannya begini-begini. Tapi orang yang tipe auditory logikanya yang diambil. Logikanya yang diambil. Ya. Jadi Allah bertanya, afala tasma'un? Kamu tidak mendengar? Baru bentuknya itu, apakah kamu tidak melihat? Terus ini siang dan malam. Nah, kenapa kok disebut syarri ghasiqin idza waqab? Malam hari kok jelek? Enggak, malam hari itu tidak selalu jelek. Kan dengan adanya bahwa alam raya ini dibuat dari pembelahan, maka terjadi pasangan. Bahkan satu benda itu pun itu terdiri dari satu sepasang. Kalau kita mau melihat contoh pohon itu pasangan jantan dan betinanya itu di satu pohon yang sama atau di pohon yang beda? Ada yang berbeda, tapi kebanyakan di pohon yang sama kan? Yang putik dan serbuk sari. Itu harus ketemu kalau supaya itu menjadi buah. Jadi dia berkembang, terus ini harus ada perkawinan antara itu istilahnya Pak yang ahli biologi, putik sari dan serbuk perkawinannya namanya penyerbukan. Perkawinannya namanya penyerbukan. Supaya kawin Allah menggunakan apa? Angin itu penting sekali. Jadi dengan angin maka terjadi lompatan-lompatan, ini jatuhnya kepada dunia sendiri, itu terjadi perkawinan. Nah, itu bahwa satu benda itu mesti punya pasangan. Malam hari itu ada sisi positif, ada sisi negatif, pasti. Tapi yang kita mohon perlindungan kepada Allah, sisi negatifnya. Sisi positifnya ada nggak? Ada. Jadi kita mohon perlindungan dari sisi buruknya. Kalau kita bilang kejahatan waktu malam, berarti kita menganggap malam hari itu jahat dong. Bapak-bapak kalau tahajud malam apa siang hari? Malam. Kenapa malam? Malam itu istimewa. Jadi saya kurang sergala mengartikan jahatnya malam hari. Gak ada yang diciptakan oleh Allah itu bawaannya itu jahat, itu gak ada. Memang ada pasangan itu. Ya. Jadi sekarang kita bahas dulu yang negatif dulu, karena min syarri ghasiqin idza waqab.
Contoh yang negatif, malam hari itu biasanya saat datangnya hama. Ini ayat ini konteksnya ada orang yang kaya raya, kaya waktu itu lebih banyak dikarenakan mempunyai ladang yang luas. Terus ditanami subur, dia tinggal metik. Orang kaya ini ada beberapa orang dan mereka orang-orang yang pelit. Lalu mereka bikin perjanjian, ayo kita besok panen. Tapi pagi-pagi, jangan kesiangan. Kenapa? Kalau terlalu siang, nanti pengemis pada datang. Kalau kita pagi-pagi, sebelum pengemis datang. Jadi itu mereka pelit saking pelitnya sampai pemetik itu juga berusaha untuk jangan didatengin para pengemis. Terus mereka janjian, oke, kita bisa berangkat. Sampai di tempat, buahnya sirna semua dimakan oleh hama. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Ladang mereka itu dikelilingi oleh tukang keliling. Ini tukang keliling itu apa? Hama yang berkeliaran susu-susu itu makan semuanya. Wa hum naimun, sedangkan mereka itu sedang tidur dan tidur. Jadi malam hari. Jadi seringkali hama itu datangnya malam hari. Hati-hati dengan malam hari. Di situ ada sisi negatif. Ini pengalaman saya nakal saya kasih tahu. Alhamdulillah, tapi saya bersyukur karena saya selalu berusaha mengingat ayat-ayat Al-Quran. Suatu saat saya itu terpengaruh oleh Nurholis Majid. Para pengemis itu lebih baik tidak diberi, tidak mendidik dan sebagainya. Masih ingat Nurholis Majid dulu mengatakan begitu kan? Kalau ada di perapatan, saya berusaha mepet dengan mobil lain supaya orang tidak bisa masuk di celah-celah antara mobil saya dengan mobil lain. Sama nggak dengan orang itu tadi? Ini kan di kebun mereka. Jadi jangan sampai didatangi oleh orang miskin. Saya jangan supaya tidak didatangi orang miskin, kita mepet. Mepet juga dia. Saya lalu ingat ayat ini tadi. Masya Allah, aku ditegur oleh Allah. Mohon ampun Allah, saya tidak ingin meniru orang-orang ini. Jadi enaknya Pak, kalau kita itu sering baca Al-Quran, kejadian-kejadian itu kita langsung merujuk ke ayat Quran. Ya Allah, aku engkau tegur Allah. Tidak, aku tidak akan begitu lagi. Terus ingat ayat wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang miskin, baik yang minta-minta maupun yang tidak. Jadi orang miskin yang mepet-mepet itu punya hak. Jangan kita halang-halangi. Nanti rezeki kita dicabut oleh Allah seperti yang punya ladang tadi, dicabut, didatangin hama tadi. Makanya kita, termasuk saya, jangan pelit-pelit. Itu pelajaran bagi saya sampaikan supaya kita semua lagi. Bencana alam itu juga seringkali datangnya malam hari, kadang-kadang siang hari, tapi seringkali malam hari. Afa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Orang-orang itu pada berbuat semena-mena. Apakah mereka merasa aman kalau misalnya bencana itu itu siksaan biasanya berupa bencana alam. Ketika bencana datang bayatan pada malam hari. Bayat itu ada kaitannya dengan bait. Ini Pak Andi kan belajar bahasa Arab. Bayatan ada ba, ada ya, ada ta. Baitun rumah. Mabit nginep. Mabit di Mina nginep. Jadi bata, yabitu, baitan, buyutan, mabit dan sebagainya itu ada kaitannya dengan tidur di waktu malam. Orang biasanya tidur di rumah sendiri, maka rumah tempat kita tinggal yang disebut bait, tempat kita tidur setiap malam. Bayatan.
malam-malam ketika mereka nginep, wahum naimun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Coba tsunami itu datang siang atau malam hari? Oh, siang hari. Tsunami di Aceh. Nah, seringkali bencana-bencana itu terjadi malam, seperti kaumnya Nabi Lot. Kaumnya Nabi Lot itu kan dikatakan, Lot cepat, saudara keluargamu ikut semuanya kecuali istrimu, biarin aja. Terus bukankah janji Allah itu bencana itu akan datang sebelum subuh? Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh sudah dekat? Cepat, jangan lelet. Itu sisi negatifnya. Tapi kita mesti juga mengingat sisi positifnya malam hari. Malam itu bagus untuk tidur, untuk istirahat. Tadi sudah saya singgung. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu untuk istirahat. Pada saat istirahat, kalau malam hari, maka ini kepada dokter ini tolong, kalau tidur itu kita racun-racun pada keluar, terus kecapean pada hilang. Jadi tidur itu penting, dan tidur ada sinar dan tidak ada sinar, bagusan mana? Bagusan tidak ada sinar kan? Kalau zaman dulu Rasulullah jangan ada lampu yang nyala. Terus orang melihat, oh iya lampunya zaman dulu itu kan api, takut kebakaran. Sekarang kan pakai listrik. Bisa saja listrik menjaga kebakaran, tapi juga untuk kesehatan. Saya dengar itu lebih bagus lampu dimatikan. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam hari sebagai pakaian yang menutup. Kita pakai pakaian itu kan setidaknya ada dua fungsi. Satu untuk menutup sesuatu yang kita tidak suka dilihat orang. Yang kedua juga untuk memproteksi, melindungi kita. Jadi kalau ada duri atau benda-benda yang agak tajam, itu tidak langsung kena kulit kita. Maka malam itu diumpamakan libasa. Lagi, bagusnya malam hari. Malam itu mendukung untuk salat. Allah menganjurkan salat tahajud itu malam. Ya namanya aja tahajud. Tahajud itu artinya bangun tidur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada malam hari, sebagian dari malam hari, fatahajjat, bangunlah kamu nafilatan, untuk mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur disebut sholat tahajud, agar Allah memberi posisi atau makom yang terpuji bagi kamu. Juga ayat yang di bawah, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam hari adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan untuk bacaannya itu lebih mantap, untuk menjadi lebih berkesan. Jadi malam hari itu juga ada sisi positif, sisi baik. Kalau ada ajaran begini, sisi negatifnya, sisi buruknya kita tinggalkan, kita ambil sisi baiknya. Juga malam hari itu bagus untuk sujud dan zikir. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Dari sebagian malam, maka sujudlah kamu kepada Allah, dan mensucikanlah kamu kepada Allah pada malam yang panjang. Jadi kita dianjurkan untuk berlama-lama menggunakan waktu malam. Juga Al-Quran diturunkan di waktu malam hari. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam qadar. Di bawah juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, dan kami memberi peringatan kepada kalian. Dan lebih lanjut lagi, kayaknya di sini masih ada ayat yang terakhir, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk mengeluarkan kita dari kegelapan ke sinar. Allah menyebutnya di surat Ibrahim ayat 1, habis Pak.
Oh, saya tidak cantumnya. Surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan ke cahaya. Jadi kegelapan itu jelek. Nah, kegelapan di sini kegelapan rohani. Kegelapan rohani. Jadi kalau begitu, kalau kita kembalikan wa min syarri ghasiqin idza waqab, sisi buruknya kegelapan, bukan malam hari, tapi kegelapan, kita bisa memakainya untuk arti kias yang disebutkan di Quran. Jadi kita membuat kias, jangan lepas dari Quran dan hadis. Kalau kita lepas, itu hanya mengikuti pikiran kita sendiri, itu kemungkinan sesat besar. Kalau kita memakai kias, tetap berpedoman Quran dan hadis. Kita pakai pedoman ini, litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan dan menuju ke sinar matahari. Gelap itu banyak negatifnya. Tentu ada positifnya. Tadi kalau tidur lebih baik gelap. Ada sisi negatifnya. Kalau kita masuk ke ruangan, terutama ruangan yang kita belum mengenal, kemudian gelap, kita mau berjalan itu ragu-ragu. Jangan-jangan ada listrik yang kabelnya terbuka. Jangan-jangan ada lubang, aku nanti terjatuh di situ dan sebagainya. Jadi orang yang hidup tanpa bimbingan itu sama dengan orang yang berjalan di dalam kegelapan. Al-Quran itu membimbing kita seperti memberi sinar. Makin mengenal banyak Al-Quran, maka sinar itu akan makin luas cakupannya. Sinarnya itu seperti di atas. Kalau kita sedikit membaca Quran seperti bawa senter, ya. Bawa senter yang kita lihat itu hanya yang dekat-dekat saja, jauh kita lihat. Tapi kalau kita membiasakan membaca Quran, maka sinar itu seperti di atas, seperti matahari itu semuanya tersinari. Kita bisa melihat yang dekat, bisa melihat yang jauh, apa yang harus kita lakukan. Itu bimbingannya insya Allah lengkap di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita dianjurkan oleh Allah mohon perlindungan dari sisi buruknya kegelapan, baik kegelapan malam hari maupun kegelapan rohani ketika kita bodoh. Bodoh, mohon maaf, bodoh bahasa Arab itu artinya tidak mengetahui. Doktor, profesor kalau tidak mengetahui di satu bidang, maka itu bisa dikatakan bahwa dia jahil di bidang itu. Nah, kita mengartikan jahil dalam bahasa Indonesia sebagai bodoh. Bodoh yang dari kata jahil itu bukan berarti tidak cerdas, tapi tidak mengetahui. Mohon maaf, di sini ada profesor, itu jadi bukan siapapun deh. Ya, si Pak, kalau kita tanya kepada Pak Basuki tentang hal-hal mengenai penyakit kulit atau apa, atau penyakit tulang, belum tentu sanggup menjawab. Karena kita belajar itu waktunya pendek, hanya di sikup atau lingkup tertentu saja. Karena kalau kita mau belajar sama dengan kita mendatangkan sinar sehingga kita mempunyai pandangan yang luas untuk kehidupan kita. Saya kira sementara begitu.